bukan berarti surveinya jelek. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game Production di Logim Academy batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 8, yaitu survei untuk product launch. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh 2M, Program Manager untuk di Logim Academy, bersama mentor kita untuk course Game Production, yaitu Saya Gege. Kok kayak gitu, kita langsung melihat instruksi tugasnya apa. Instruksi tugasnya adalah membuat survei, dan ini berdasarkan kasus match 3 bertema buah-buahan. Ada 3 hal ya, background pemain, data demografik, yang kedua tuh behavior spending-nya, sama yang ketiga pertanyaan seputar game match 3 yang sedang dikembangkan. Sebelum kita mulai pembahasan tugasnya, pengen nanya dulu sama GG, kenapa sih kita tuh perlu ngelakuin survei ketika product launch atau ketika dalam game development secara umum? Tujuannya itu kan buat riset market ya, riset siapa sih yang bakal main game kita, siapa yang seperti apa kebiasaannya. Tergantung di fase-fasenya, bahkan dari awal development tuh biasanya ada surveinya juga. Terus di tengah-tengah development kalau kita mau ada penambahan fitur, ada survei juga. Kalau dalam konteks product launch sendiri biasanya sih lebih buat nyocokin strategi marketing dengan produk yang udah kita bikin. Kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke itu pembahasan tugasnya. Ini tugas dari Devi. Tugas yang Devi buat ini sebenarnya udah lumayan lengkap. Nah ini tuh di bagian sesi pertama ini biasanya kita istilahnya buat ngumpulin profilnya gitu. Untuk kalau misalnya udah baca materi sebelumnya, ada yang namanya user persona. Nah di sini tuh buat kita ngegambarin user personanya itu seperti apa sih. Kita tahu ada gendernya, ada ya usianya, ada pekerjaannya, pendapatan dan lain-lain. Dari situnya nanti kan kalau misalnya surveinya udah masuk beberapa banyak orang gitu, nanti bakal dikategorikan yang berdekatan dan dibuat user persona tertentu. Nanti itu bisa dijadiin gambaran tentang siapa sih yang bakal bikin game kita dan ngebantu buat marketingnya. Belum pas yang dibuat oleh Devi ini, contohnya adalah di bagian-bagian detailnya sih. Kayak ini di rank usianya tuh dari 12 tahun, terus ada pilihan sampai 30 tahun. Ini sebaiknya tuh lebih dibikin detail-detail, misalnya di sini bikin range-nya 5 tahun gitu. Jadi ada 30 sampai 35, 35 sampai 40, dibikin sampai ujung, sampai panjang. Panjang pun nggak apa-apa, bahkan lebih baik soalnya lebih gampang kategorinya gitu. Kelompokin datanya bakal jadi lebih gampang. Dibandingin kalau misalnya kita di atas 30 tahun itu kan masih banyak juga gitu orangnya tuh, ada yang di atas orang 30 sampai 40 dan 40 sampai 50 itu kan beda marketnya. Ini yang bakal lebih bagus kalau misalnya dibikin detail per range-nya. Terus di pekerjaannya juga di sini masih agak belum lengkap gitu. Masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang belum masukin, dan sebenarnya sih boleh aja nggak apa-apa sedikit di sini kita nargetin yang khusus misalnya kita mau bikin game buat pelajar mahasiswa, dan kita kebayangnya gamenya itu bakal dari usia 7 sampai 25 gitu. Itu range yang benar-benar dipanjanginnya. Kita cari pekerjaan yang memang cuma di situ aja, tapi tetap ditambahin satu kolom yang isi surveinya itu bisa masukin opsi lain gitu. Kalau ada seseorang yang isinya bukan pelajar, bukan mahasiswa, bukan wira swasta, bukan ibu rumah tangga juga, nanti dia kayak bingung gitu jadinya. Dan ada kemungkinan kalau misalnya kita bingung ngisi form itu, kadang-kadang gitu kita langsung ninggalin formnya kan. Jadinya kita kehilangan beberapa data yang lumayan bermanfaat. Bagian selanjutnya, kebiasaan spending di gamenya. Sebenarnya banyak aspek yang belum kebawa sama di tugas yang dibuat oleh Devi ini. Contohnya tuh ada orang yang beli game tapi nggak pernah beli in-game app gitu. Itu kan ngaruh ke monetisasi kita gitu. Kalau kita misalnya punya game free to play, itu cocoknya buat dimarketin ke siapa sih? Kalau berarti cocoknya kan ke orang-orang yang sebenarnya nggak pernah beli game gitu, mainnya free to play tapi senang spending di game free to play tersebut. Jadi ada tipe-tipe spendingnya pun bagusnya ditanyakan juga, di-include di sini pertanyaannya buat masukin kategori tertentu. Terus buat alasannya sendiri sebenarnya nggak begitu relevan, tapi buat tambahan informasi sebenarnya bagus.
apakah Anda bersedia? Nah, ini sendiri di formulirnya sendiri nggak banyak info tentang game apa sih yang kita kembangkan. Jadi pertanyaan ini agak rasanya kurang valid sih sebenarnya. Devi nyari tahu dulu kalau di game-game yang lain apa sih yang memotivasi untuk membeli item dalam game-game mastery ini. Apakah cuma kosmetik aja kah? Misalkan opsinya adalah saya ingin tampilan ini jadi lebih menarik gitu, jadi makanya beli. Terus atau saya ingin boosternya lebih banyak, jadi punya kesempatan lebih banyak. Nah, kadang-kadang motivasi-motivasi itu dulu yang perlu diulik sebelum akhirnya bikin si kuesioner, supaya ketika bikin pertanyaan kayak apa alasan membeli itemnya tuh si surveyornya bisa kebayang, dan ketika ditanyain ke orangnya bisa lebih gampang si orang yang menjawab gitu sih. Itu jadi ini lebih bagusnya dalam bentuk opsi juga kayak yang lain ya, biar ada guidance-nya. Itu kayaknya bakal lebih membantu jawaban. Selanjutnya kalau di soal itu bagian untuk seputar game mastery-nya yang sedang dikembangkan. Nah, ini kan agak kurang, kalau menurut saya sih pribadi, gimana ya, kebanyakan orang yang ngisi survei kebanyakan bakal belum main gamenya gitu. Jadi sebaiknya jangan menanyakan dengan format seperti ini, tapi kita nyari referensi game lainnya, kita pakai di game kita. Misalnya seberapa sering main yang genrenya match 3 gitu. Kalau misalnya dia lebih banyak main match 3 yang lain selain game yang kita kembangkan ini, itu kurang lebih jawabannya masih sama, kurang lebih masih masuk gitu, dan lebih bisa bawa ke user yang lebih banyak, ke yang isi surveinya lebih banyak. Soalnya kan match 3-nya nggak cuma game kita aja kan, banyak game yang lain juga. Nah, ini buat bagian yang ini sendiri sebenarnya bukan berarti surveinya jelek, tapi lebih cocok buat dipakai ketika kita mau, setelah kita rilis misalnya beberapa bulan, kita mau evaluasi nih game kita gimana perform di market, baru kita pakai dengan model survei seperti ini. Untuk masa sebelum launch ini sebaiknya tadi caranya pakai, kita ngambil referensi yang lain. Kalau misalnya ini kan nanyain game, kita cari referensi game lain. Kalau misalnya tentang art, misalnya kita kasih sampel art di game kita itu kayak gimana, tanyain gimana pendapat mereka tentang art tersebut. Terus kalau misalnya level, kita bisa cari referensi yang lainnya juga, musik sama dengan tadi art, tampilan juga sama dengan art. Dan kayak rating ini mungkin lebih ke seberapa suka gitu, mungkin dengan dengan genre yang sama. Kayak gitu kurang lebih. Jadi disarankan untuk si pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan genre yang sama, tadi itu yang berkaitan dengan mainstream ini, juga nanti insight-nya bisa dipakai. Jadi untuk ngecek juga apakah si orang yang ngejawab survei ini relevan jawabannya buat produk kamu. Misalkan katakanlah pertanyaannya tadi, apa saja game mastery yang kamu mainkan dalam 3 bulan ini. Nah, ternyata si orangnya tuh jawabannya tuh nggak ada, maksudnya dia nggak mainin game mastery. Nah, berarti jawaban-jawaban dia yang lain, yang tadi kayak behavior spending, mungkin nggak akan bisa dipakai. Tapi kalau misalkan ada orang yang ketika dikasih pertanyaan, apa saja game mastery yang kamu mainkan, dia nulis Candy Crush, nulis Toon Blast, dan lain-lain. Nah, berarti mungkin aja si orang ini insight jawaban-jawabannya tuh benar-benar bisa relevan buat produk kamu. Kurang lebih kayak gitu sih. Berdasarkan sepengalaman GG, biasanya masalah apa sih yang ditemuin ketika ngelakuin survei kayak gini? Kalau masalah yang sering ditemuin ketika ngisi survei sebenarnya kebanyakan dari formatting si surveinya sih. Lebih ke kadang-kadang bahasanya nggak jelas gitu. Kita kan kalau misalnya kita sebagai user ngisi survei, kita banyak istilah-istilah yang nggak tahu gitu, nggak tahu dalam development atau misalnya dalam dunia gamenya sendiri. Kalau misalnya kita terlalu banyak pakai istilah-istilah tersebut, kadang-kadang bikin overwhelmed juga gitu, bingung ngisinya kayak gimana. Dan itu kayak tadi sempat dibahas juga, kalau misalnya ngisi survei yang kita bingung, kadang-kadang drop keseluruhannya gitu, nggak cuma di skip satu jawaban, dua jawaban, malah benar-benar seluruh surveinya di skip. Jadi itu lumayan berbahaya. Jadi sebaiknya diperhatikan juga, milih bahasa yang mudah dipahami, jelas tapi nggak terlalu panjang bacanya. Kalau misalnya terlalu panjang juga kan terlalu bosan juga. Itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 8, yaitu survei product launch. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyain di fitur sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses Video Game Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk Core Game Production di Video Game Academy 3.
WM bersama saya Gege. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.